Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari baru ini. Dan kami mohon ampun atas salah dan dosa yang telah kami lakukan. Juga kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman kebenaran-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mazbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus mengecam keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mereka membunuh para nabi itu. Dan Yesus ingin supaya mereka sadar akan perbuatan mereka ini. Karena ketika mereka membangun makam-makam para nabi, sesungguhnya mereka menyetujui apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan rupa-rupanya teguran yang keras ini membuat mereka terganggu, sehingga mereka terus-menerus mengintai dan membanjiri Yesus dengan rupa-rupa soal. Akan tetapi Yesus tidak menanggapinya, sehingga akhirnya tidak terjadi apa-apa terhadap Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai murid Tuhan, kita juga sering mendapat tantangan dari sesama kita. Maka bila kita mengalami tantangan-tantangan itu, marilah kita belajar dari Yesus untuk tidak menanggapinya. Kita berusaha tenang, menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikannya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau belajar dari Yesus untuk tenang bila mengalami cobaan-cobaan hidup ini. Kami juga mau menyerahkan semua persoalan kami kepadamu,
Kami mohon semoga Engkau menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan damai, kasih, dan sukacita. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.